India baru saja mengalami gelombang kedua yang dinamakan tsunami COVID. Wah, kapan ini pandemi akan berakhir ya? Kok muncul lagi gelombang kedua? Kita belajar dari sejarah yuk. Simak video ini ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, ini kita mau bahas nih India, juga beberapa negara lain di sekitarnya seperti Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Ini baru-baru ini memang mengalami gelombang kedua corona ya. Nah, yang sangat mengerikan itu terjadi di India yang sampai-sampai dinamakan tsunami. Jadi gelombangnya itu sangat-sangat menanjak tinggi. Nah, itu bisa sampai 300.000 kasus perharinya. Jadi sangat mengerikan ya. Nah, ini diduga memang dikarenakan munculnya varian baru virus B1617.2 yang lebih gampang untuk menyebar dan juga mampu melarikan diri dari antibodi. Jadi antibodinya nggak cuma antibodi karena vaksinasi, tapi juga antibodi yang didapat secara pos terinfeksi ya. Nah, ini memang mengerikan ya kalau sampai si virus ini nantinya masuk ke Indonesia dan menyebar juga ke Indonesia. Oleh karena itu kita perlu belajar dari India dan juga belajar dari sejarah pandemi sebelumnya. Nah, pandemi itu memang umumnya ya setelah gelombang pertama lewat, orang-orang udah pada lengah, udah mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, itu muncullah gelombang kedua yang jauh lebih mengerikan dan juga lebih mengkhawatirkan. Nah, ini yang gelombang kedua di India ini juga karena masyarakat India sudah mulai lengah. Mereka sudah mulai tidak lagi taat protokol kesehatan. Mereka melakukan acara kumpul keagamaan. Nah, yang mereka adakan itu acara mandi di Sungai Gangga bersama ya. Nah, itu pasti terjadi penyebaran yang gila-gilaan ya, karena kan jelas meskipun mereka ada yang memakai masker, maskernya kan terciprat air. Nah, jadi itu maskernya tidak akan efektif. Jadi bisa tetap menular. Padahal kita tahu kalau virus itu sendiri ketika dia semakin menular, jadi di orang lain itu dia juga mengalami perkembangbiakan, mengalami replikasi, maka akan semakin besar kemungkinan dia mengalami mutasi atau perubahan genetik. Nah, mutasi ini bisa membuat si virus jadi lebih mudah mati atau malah membuat si virus lebih kuat. Nah, yang berbahaya kalau si virus jadi lebih kuat. Nah, yang di India itu virusnya justru berevolusi menjadi lebih kuat. Kita khawatir kalau sampai nanti nih suatu saat nanti virusnya ketika mutasi muncul varian yang tidak lagi ada obatnya. Di Indonesia sendiri kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Pasti kalau teman-teman banyak yang kepingin pulang kampung, lalu kepingin kumpul-kumpul. Nah, itu sebaiknya dipikirkan lagi ya, karena jelas dengan acara kumpul-kumpul itu, acara makan bersama, pasti teman-teman tidak lagi taat protokol kesehatan. Intinya harus terus taat protokol kesehatan, harus mencuci tangan dengan sabun dan alkohol, lalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, jangan sampai kita mengulang sejarah, lebih baik kita belajar dari sejarah. Meskipun saya tahu mungkin teman-teman mengabaikan pesan ini, tapi buat beberapa orang yang benar-benar memperhatikan pesan ini, tolong ya untuk di-share ke lebih banyak orang supaya lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah dan supaya kita tidak mengulang sejarah. Oke, sekian info dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya.
Bye bye.